Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Ya, alhamdulillah kita bisa berkumpul di room pada hari ini. Anak ibu semua tetap jaga protokol kesehatan ketika keluar rumah, cuci tangan, dan jaga jaraknya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sekarang silahkan Bu Marlinda, silakan Marlinda, pimpin doanya karena kamu datang lebih awal di room ini. Silahkan. Baik, Bu. Marilah teman-teman berdoa. Selesai. Terima kasih Marlinda, tetap semangat dan disiplin dalam belajar. Kamu sudah mencontohkan sikap disiplin yang sangat baik. Itu akan membawa kamu mencapai cita-cita kamu menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, anak ibu, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Jadi lagu nasionalis kita itu Indonesia Raya mengajarkan kita untuk semangat. Jadi pagi ini kita harus semangat dalam belajar. Oke, sebelumnya kita mari tepuk PPK semuanya. Oke, tegakkan bahunya. Semua tangannya begini. Kita tepuk PPK ya sayangnya. Kita tepuk PPK. Oke. Kita mulai tepuk PPK-nya. Tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, dari royong, integritas, salam PPK. Salam PPK. Cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Semua yang hebat, kita sudah melakukan salam PPK, berarti kita harus semangat dan hebat. Oke, Ibu akan menceritakan sebuah cerita motivasi tentang kisah rusa muda dan serigala. Ini cerita tentang sebuah tanggung jawab. Ketika rusa muda mendapatkan giliran. Jadi kalau rusa-rusa ini semuanya pada merumput, ada satu ekor rusa yang akan menjaga dari kawanan serigala. Ketika rusa muda mendapatkan giliran untuk menjaga rusa yang sedang merumput, rusa muda tersebut tidak tahan menahan laparnya. Sehingga dia berusaha untuk mencari akal, bagaimana bisa memakan rumput sambil menjaga kawanan. Sedikit demi sedikit rumput pun dimakan, akhirnya lambat laun dia tidak merasa bahwasanya dia sudah lahap sekali memakan rumput-rumput itu. Tanpa terasa, dia tidak menyadari bahwa serigala sudah mengepungnya. Sedangkan kawanan rusa-rusa sudah pergi berlarian. Dia terkejut dan akhirnya dia tersadar bahwa dia sudah melupakan tanggung jawab dan tugasnya. Jadi nak, pesan moral pada kisah rusa dan serigala ini adalah kepentingan bersama harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Pekerjaan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Karena jika tidak dilakukan dengan serius, hasilnya tidak akan maksimal dan akan ada penyesalan di hari kemudian. Oke, nah Ibu semua, itu adalah cerita motivasi kita pada pagi hari ini. Oke, pembelajaran kita yang telah lalu adalah bahasa Indonesia menemukan kosakata baku, eksplanasi, IPA membandingkan rangkaian listrik dan seri dan paralel. Kemudian IPS menemukan perubahan kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi akibat pengaruh perkembangan teknologi transportasi. Ini adalah pembelajaran yang telah lalu dan kalian semua sudah melihat bagaimana perubahan teknologi kita dari masa ke masa. Kita masuk ke pembelajaran kita selanjutnya, tetap di tema 3, tokoh dan penemuan, yaitu di subtema 3, ayo penemu pada pembelajaran 2. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Setelah berdiskusi, siswa mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Siswa mampu memberikan pendapat atas pelaksanaan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dengan terperinci. 3. Strategi pemecahan masalah. Siswa mampu mengidentifikasi masalah terkait luas dan keliling lingkaran dengan benar. 4. Strategi berlatih. Setelah berlatih strategi pemecahan masalah, siswa mampu memecahkan masalah terkait penafsiran luas dan keliling lingkaran dengan benar. 5.
Siswa mampu mengidentifikasi interval nada lagu Mariam Tomong dengan benar. Yang keenam, siswa mampu memainkan lagu Mariam Tomong dengan interval yang tepat. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak ibu semua, sekarang silahkan lihat, ada gambar radio. Apa sih yang ingin kalian ketahui dari radio? Silahkan isi di chatting room ini. Silahkan isi di chatting room ini, apa sih yang ingin kalian ketahui dari radio ini? Oke, sudah masuk ya. Marlinda, siapakah penemu radio? Bagus sekali. Jusnita, pada tahun berapakah radio pertama kali ditemukan? Oke, semua jawaban ini akan kita temukan pada buku teks berikut. Nah, anak-anak ibu semua, ini adalah buku teks yang ada di buku kalian di halaman 121. Silahkan dibaca dalam hati. Ibu kasih waktu 2 menit. Nah, sudah ya. Jadi sini Ibu mau tanya, karena Marlinda bertanya. Marlinda, apakah kamu sudah menemukan siapa tokoh penemu radio? Sudah, Bu. Siapa? Guglielmo Marconi. Wah, hebat sekali. Tepuk tangan semua. Yeay. Yang kedua, Jusnita, kamu sudah menemukan pertanyaan kamu tadi. Jawabannya apa? Sudah, Bu. Ya, apa? Silahkan dijawab. 1901, Bu. Yes. Betul sekali. Jadi anak ibu, penemu radio pertama kali adalah Guglielmo Marconi. Pada tahun 1901, Marconi berhasil membuktikan bahwa gelombang tanpa kabel temuannya tidak akan terganggu oleh lekukan bumi. Ini adalah radio pertama ya, sejauh 3.380 km yang menyeberangi Samudra Atlantik. Sekarang mari kita berhitung. Sekarang coba kita berlatih secara mandiri. Anak-anak ibu semua, ini adalah soal, ada 2 soal ya. Setiap soal berbeda, setiap langkah-langkahnya ada poin-poin tersendiri. Jadi kalau bisa diikutkan setiap langkah demi langkahnya ya. Oke, sekarang coba Marlinda, Ibu mau lihat jawaban Marlinda, sampaikan melalui layar ya. Ibu mau lihat sejauh mana kamu sudah mengerjakannya. Sudah, Bu. Nih, Bu. Sudah? Ya, oke. Sekarang siapa lagi yang sudah selesai? Juliana, Siapa lagi? Juliana. Oh ya, Juli. Ini, Bu. Ya, Juli. Ya, oke, Juli ya. Hebat sekali. Sekarang bisa Ibu mau bisa bantu Ibu untuk mengisi langkah demi langkahnya ya, Nak ya. Bisa, Bu. Oke, ini adalah jawaban Marlinda. Terima kasih Marlinda sudah menyebutkan jawabannya. Sekarang kita akan coba membahas ya, Nak ya. Jadi yang pertama adalah apa dulu yang kita temukan pada soal Marlinda ini? Setelah kita membaca dengan perlahan, menemukan apa? Berbentuk lingkaran. Ya. Keliling dan luas lapangan. Benar ya. Kemudian kita letakkan di langkah kedua, diketahui dan ditanyakan. Karena Ibu agak cepat ya, karena kelilingnya di sini, rumus keliling yang dipakai adalah 2 kali Pi kali R. Jadi kelilingnya sama dengan 2 kali Pi kali R. Berarti di sini bisa kita masukkan nilai kelilingnya 88. Kemudian Linda, apa lagi dimasukkan? 2 kali 2 kali ada R-nya? 44, Bu. Oke, setelah dihitung hasilnya dapat jari-jarinya 14. Setelah menemukan jari-jari, apalagi yang ditanyakan Marlinda? Yang kita cari apa? Diameter, Bu. Oke, setelah diameter, apalagi yang kita lakukan? Kita masukkan ke dalam rumus Luas. luas. Dapatlah hasilnya 616. Oke, jawaban Marlinda betul ya. Sekarang Juli, ayo silakan kita ikuti langkah yang dikerjakan oleh Juli. Apa saja kata kuncinya Juli? Berbentuk lingkaran. Oke. Jari-jari 10 meter. Iya. Biaya untuk membuat pagar 35.000 per meter. Ya, kemudian langkah kedua.
Ya, terima Oh, iya, kasih. Bu. Langkah Ya. ketiga, tentukan keliling lingkarannya. Ya. Ya, 2 dikali berapa? Kenapa ini 3,14 Juli? Kenapa tidak 22/7? Karena jari-jarinya 10 ya, Bu ya. Iya, ada lagi yang tahu kenapa 3,14, 3,14? Ya, karena jari-jari 10 nggak bisa bagi 7, Bu. Iya, betul sekali. Beli oplos semua kepada kita. Oke, anak ibu semua, terima kasih karena sudah berhasil mengerjakan tugas secara mandiri. Nanti tolong dikerjakan dan tetap diisi di LKPD yang sudah ibu serahkan. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kemarin pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang lagu Maryam Tomong. Nah, lagu Maryam Tomong ini sudah kita nyanyikan kemarin ya nak ya. Sekarang saatnya untuk kita mengidentifikasi apa sih interval nada yang tepat pada lagu Maryam Tomong. Ya, apa sih lagunya? Kita lihat di sini. Ini adalah liriknya ya. Jadi lagu Maryam Tomong berasal dari mana? Tapanuli, Bu. Tapanuli. Oke, interval nada pada lagu Maryam Tomong. Interval nada itu ada 5 ya, nak ya. Kita lihat di situ ya, jenisnya ada prim, second, third, quarts. Ya, nak ya. Ada yang tahu prim apa? Saya, Bu. Ya. Interval nada dari nada satu ke nada yang lain. Misalnya dari do ke do. Betul sekali. Nah, jadi anak-anak ibu semua sudah menjawab dan mengidentifikasi ya nak ya. Terima kasih anak ibu semua sudah mengirimkan jawabannya pada chat. Lanjut sekarang, ibu akan mencontohkan bagaimana sih menyanyikan solmisasi pada lagu Maryam Tomong. Ayo dengarkan. Pada lagu Maryam Tomong dari Tapanuli. Dengarkan itu ya. Setelah itu silahkan praktekkan. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Sol, do, si, sol, la, si, la, sol, sol. Oke, itu dia ya nak ya. Jadi dari radio kita bisa menemukan musik, lagu-lagu yang kita dengar semakin memperkaya pengetahuan kita. Jadi ini adalah salah satu lagu Maryam Tomong dengan solmisasi yang sudah ibu praktekkan. Ibu ingin bertanya, bagaimana sih pembelajaran kita pada pagi hari ini? Asik, Bu. Asik ya nak? Menyenangkan, Bu. Iya. Apakah ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada, Bu. Nah, jika ada yang mengalami kesulitan, tidak apa-apa, langsung saja WA Ibu secara pribadi, nanti Ibu akan bimbing ya, nak. Nah, kesimpulan. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Bu. Ya, apa kesimpulannya? Siapa, Bu? Desnita boleh? 1, Bu, Guglielmo Marconi, penemuan radio yang sangat berguna untuk memudahkan kita menerima informasi baru atau mendengarkan lagu-lagu. Oke, yang Tadi kedua. yang kedua, kita harus dapat menjaga hak, kewajiban, dan tanggung jawab dengan seimbang. Yang ketiga, penyelesaian soal cerita, luas, dan keliling lingkaran dapat menggunakan strategi pemecahan masalah. Ya, benar sekali ya. Selanjutnya, jangan lupa meminta orang tua untuk menceritakan pengalaman mereka bagaimana menghargai perbedaan di lingkungan sekitar, ya nak ya. Setelah itu nanti ceritakan ke ibu ya. Oke, sekarang pembelajaran kita pada selanjutnya adalah pada pembelajaran 3 besok, menemukan kosakata baku dalam teks eksplanasi ilmiah, menemukan fakta-fakta penggunaan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Itu pembelajaran besok ya nak. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan di LKPD. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan anak ibu pimpin doanya. Marlinda, ayo pimpin doanya. Ya. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Marlinda.
anak ibu semua tetap kita harus menjaga kedisiplinan kita. Walaupun kita belajar daring, anak ibu semua tidak mengurangi semangat kita. Tidak boleh kita kendor dalam karakter kita, terutama disiplin, jujur kita, syukur kita. Jangan sampai kendor di sini. Tetap jaga cinta tanah air, nasionalis kita harus semakin ditingkatkan. Terima kasih, sampai berjumpa besok pada pembelajaran ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.